Oke, pagi teman-teman. Sekarang hari Rabu. Saya baru aja keluar dari ANB Homestay, tempat saya akan menginap 2 malam di daerah Nusa Dua Bali ya. Kita baru keluar jam setengah 10 untuk menuju ke pantai. Oke, perumahannya situasi penginapannya kayak gitu ya teman-teman. Dia ada di dalam gang gitu dan banyak perumahan juga di sini. Tapi nggak terlalu jauh sih dari jalan raya ya, dan dia dekat banget sama tol bandara teman-teman. Gokil ya. Aksesnya udah paling enak lah kalau kalian bawa motor. Tapi untuk parkiran mobil sih agak sempit tadi ya. Cuman parkiran motornya luas dan dia nggak bakal kehujanan sih, soalnya di bawah atap gitu. Oke, kita mampir dulu ke Pandawa teman-teman. Walaupun saya udah pernah, tapi belum pernah naik motor ya. Kita coba tengok-tengok dulu. Harusnya lo sini ya. Oke. Udah lama banget saya terakhir ke sini 2015 teman-teman, waktu ke Bali. Udah agak-agak lupa sih jujur penampakannya dulu kayak gimana. Maksudnya jalan menuju ke tebing-tebingnya itu ya. Emang lagi masif pembangunan juga di daerah ini, masih masuk Nusa Dua apa enggak ya? Dari tadi sih lumayan banyak villa gitu ya yang masih dibangun. Nah, ini dia. Coba kita cek duit cash dulu ya. Takutnya nggak ada. Cuman kalau bisa kiris better sih. Duit cash ada. Ada. Aman. Aman lah. Kecuali di atas 100.000 kita nggak ada. Nanti kita ambil cash lagi aja teman-teman. Oke, ini dia masuk objek wisata Pantai Pandawa. Sekarang bulan April ya, tanggal 1. Berapa mas? 17.000 ya? Kasih ya. Oke, tiket masuknya ternyata hanya 17.000. Ya untuk pantai yang udah famous ya, yang udah terkenal, ya masih masuk akal sih harganya. Ini kan Pandawa emang udah dikenal banget ya. Kita pegang aja deh. Ini kayaknya tanda masuk sepeda motor. Parkirnya 2.000, tiket masuk kawasannya berarti 15.000. Oke, kita udah sampai di kawasan Pantai Pandawa teman-teman. Oh, ini kayaknya mau dibangun villa resort lagi ya, tapi belum jadi nih, masih rangka-rangkanya aja. Yang bikin Pantai Pandawa ini unik tuh sebenarnya emang karena dia ngebelah tebing tinggi gini ya untuk masuk ke wilayah pantainya teman-teman. Sepi banget ya, gokil. Saya pikir bakal ramai loh. Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung. Oh iya, dia masuknya Badung berarti ya, Kuta Selatan. Oh, lihat tuh airnya. Airnya warna biru-biru turquoise gitu ya. Dulu kalau nggak salah ada patung-patung di sini deh. Nah, ini dia. Oke. Kita sudah sampai di Pandawa. Oke, sekarang kita coba mampir kemana dulu enaknya ya. Lurus dulu aja kali ya, yang paling jauh dulu ya. Ini bentar, ini barcode-nya buat apa nih? Oh, banyak warung juga di sini, aman. Jadi kalau kalian lapar ya atau haus, nggak bawa makan minum, bisa jajan di sini teman-teman.
Oh, ini yang tebingnya ini ya. Boleh ke motor masuk sini? Oh, boleh lah. Oke, ini Pantai Pandawa. Wah, bersih banget teman-teman. Mantap. Apakah boleh ke sini? Saya takutnya nggak boleh nih. Kayak tadi kan ada yang harus pakai shuttle ya. Cuman nggak ada tanda motor dilarang masuk juga sih sebenarnya. Ini ada motor, aman. Oke, sebelum kita foto-foto, kita tengok-tengok dulu ada apa di sini teman-teman. Kelihatannya udah ujungnya ya. Oh, ini pada parkir sini orang-orang. Oke, kita sudah sampai di Pantai Pandawa. Oh, bisa tuh di atas. Goks. Oke, kita tengok-tengok dulu. Oke, kita udah di Pantai Pandawa, teman-teman. Di sana tebing pintu masuknya. Kita mau jalan aja sebentar ke arah pantainya. Saya nggak lepas helm soalnya tanggung ya. Tanggung banget. Saya juga cuma mampir bentar mau lihat, baru balik lagi. Oke? Oke, kita mau melanjut lagi teman-teman ke arah Pantai Melasti ya. Sebenarnya bukan Pantai Melastinya tempat yang ingin saya tuju, tapi ada titik paling selatan Pulau Bali di sana katanya. Oke, ini lumayan tinggi. Oke, 15 ya, kurang dari 15 menit menuju jam 11 teman-teman. Kita meninggalkan Pantai Pandawa. Bagusnya. Dulu saya pernah kesini pas masih sepi-sepinya tuh, pas baru banget dibangun 2015 itu. Oh, orang Bandung nih, plat D. Saya banyak ketemu orang selain plat DK di sini ya. Lagi pada berwisata. Panasnya, tapi walaupun panas kayak gini, justru jadi kelihatan bagus banget pantainya teman-teman. Jadi kita harus mensyukuri walaupun kita gosong, walaupun kita gerah. Ya namanya juga wisata di pantai pasti panas, ya enggak? Oke, ini kita mau lanjut dulu. Nih gerbang masuk Pantai Pandawanya teman-teman. Harga tiket masuknya kalau kalian naik motor 17.000 ya. Parkir 2.000, masuk kawasan 15.000. Oke teman-teman, kita lagi dalam perjalanan menuju Pantai Melasti. Walaupun tujuan utama saya bukan Pantai Melastinya, yaitu titik paling selatan Pulau Bali. Saya penasaran juga seperti apa Pantai Melasti teman-teman, karena emang belum pernah sih. Sekarang udah jam 11 siang ya, lagi panas-panasnya. Gokil. Kita baru ke Pantai Pandawa aja sih tadi ya. Kita kan jam berapa ya? Jam 9 apa jam 9-an kita keluar dari penginapan tadi ya. Jam 8, jam 10 gitu. Lupa saya. Kayak gini kira-kira jalanan teman-teman. Sepi ya. Mungkin karena bukan hari libur juga. Jadinya di sini tidak seramai long weekend gitu kan, atau mungkin weekend. Oh, ini apa nih, klaster perumahan ya? Apa penginapan ya? Bener-bener ya, emang lagi banyak pembangunan sekarang. Mungkin kalau kita datang setahun
atau 2 tahun lagi ya, udah pada jadi harusnya. Oke, ini dia Pantai Melasti. Kira-kira berapa HTM-nya ya? Uang saya tadi 50 kurang 17 kurang 15 berapa? Sekitar 35.000 nih. Oke, kita sudah masuk di sudah sampai di pintu masuk Pantai Melasti, teman-teman. Oke, berapa kira-kira? Berapa, Pak? Satu orang 13.000 nggak ya? 13.000 ya, sebentar. Dia nanyain Mbak, Mbak tahu, Mbak nanya nggak dia dapat berapa? Belum. Kantor kira Mbak masih. Yo. Oh, ngedrone 500.000 guys di sini guys. Oke, catat baik-baik ya. Kita jangan sampai menerbangkan drone karena lumayan mahal. Sebentar, nih dompet agak sempit tempatnya. Oke, finally kita sampai di Pantai Melasti, Ungasan ya. Oh, goks. Gokil ya. Pantai Melasti. Oh, lautnya dia lebih gelap warna birunya dibandingkan di Pandawa tadi ya. Dan tebingnya ya mirip-mirip lah sama di Pandawa, karena emang sebenarnya dia masih satu garis pantai. Jaraknya juga nggak nyampe 10 km teman-teman dari pantai Pandawa ke pantai Melasti ini. Jadi lumayan dekat lah. Bukan lumayan dekat, dekat. Dia ikonnya itu ya, angsa ya. Emang tempat romantis kayaknya di sini. Gokil. Oke, ke arah mana kita? Pura-pura Jungan. Mana titik paling selatan itu? Oh, ini kalau kalian pengen nonton tari kecak, masuk situ ya. Cuman kayaknya dia baru ada sore ya, menjelang sunset. Kalau berdasarkan yang saya lihat ya, saya cari gitu infonya. Oke, kita coba masuk ya. Oke, ini dia teman-teman, Pantai Melasti. Bagus pantainya, pasirnya putih banget. Parkir motor sini. Oke, kurang lebih kayak gini Pantai Melasti teman-teman. Bersih ya pantainya ya. Tapi panas banget. Di sana juga ada kayak kapal gitu, entah belum jadi atau emang konsepnya kayak gitu. Saya masih belum nemu titik paling selatan Pulau Balinya sebelah mana. Harusnya di sebelah sana sih. Cuman nggak tahu nih di mana. Paling kita coba cari dulu ya. Nah, coba kita lewat sini ya. Apakah bisa ke sana? Ini apa ya? Beach Club ya? Milik desa adat. Kayak ini kayak macam beach club, cafe, restoran. Parkiran motornya teman-teman. Oh, ternyata emang bisa dieksplor ya. Iya 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 iya. Oh, itu kayaknya tuh Southernmost Point. Pada kemana nih arahnya nih? Coba kita ceki dulu arahnya. Wow, ini udah ujung. Oh, macam ini rupanya. Oke, kita coba ke sisi yang satunya lagi. Apa yang ini ya? Titik paling selatan ya teman-teman, yang ada di peta. Oh, kayaknya ini ya. Gokil. Dilarang mandi di area tempat ini. Siap. Wih, licin guys.
Oke. Ini kayak di Bromo ya. Oke, ini dia titik paling selatan di Bali kelihatannya. Gokil, sampai juga di sini ya kan. Oh. Oke, ini dia titik paling selatan Pulau Bali, teman-teman. Di daerah Pantai Melasti. Dan ini motor kita tercinta sudah sampai ke Bali. Oh, gokil. Ini view belakangnya ya dari Pantai Melasti. Dan ini view paling selatan Pulau Bali. Ini kata Google Maps ya, bukan kata saya paling selatan ini. Kita udah foto-foto di sini, kita akhirnya berhasil. Dan bagus banget. Cuma harus hati-hati nih, jangan terlalu pinggir teman-teman. Ngeri jatuh sumpah. Ini beneran paling selatan nih. Rasanya kayak masih ada yang lebih selatan lagi ya di tempat-tempat lain ya. Oke, nggak lama teman-teman. Paling 10 menitan kita di sini ya. Baru kita lanjut lagi ke pantai berikutnya. Karena panas pol ya, jam 12 ini. Oke, kita habis fotoan di titik paling selatan Pulau Jawa, Pulau Bali. Sekarang kita mau lanjut lagi. Duluan mas. Yuk. Tadi habis motoin dua bapak-bapak. Bagus banget nih itunya. Apa namanya? Airnya warnanya. Oke, salah jalan guys. Malah lewat pasir kita. Dalam ya pasirnya. Banjir. Dalam banget. Oke.
Tanda kita harus pergi. Goks. Pasirnya tebel ya. Ini kita ngikutin ban mobil aja. Soalnya tadi guys, berat juga sumpah. Kayak dia nge-stuck, nggak bisa kita dorong. Oke, kita kembali lagi ke arah Pantai Melasti Ungasan. Kita mau sekalian keluar juga teman-teman dari Pantai Melasti. Udah puas lah. Udah tengok-tengok sebelah sana, sebelah belakang tadi. Udah nemu juga titik paling selatannya ya. Walaupun sempat nyangkut di pasir pantai. Sekarang udah jam 11:30 ya, setengah jam lah kita di sini teman-teman. Worth it lah untuk harga tiket masuk 13.000 dengan pantai yang airnya sejernih ini dan juga pasirnya yang putih banget. Kacau, emang bagus banget ini Pantai Melasti teman-teman. Nah kalau sore harusnya ada tari kecak juga ya di sini ya. Oke, kita lagi mengarah ke Pantai Nunggalan teman-teman. Sekalian mau tengok-tengok. Cuman di Google Maps kayaknya kita nggak bisa pakai motor ke pantainya, harus trekking dulu ya. Oke, kurang lebih kayak gini arah ke Pantai Nunggalan teman-teman. Jalannya kecil dan tidak sebagus dua pantai sebelumnya ya. Mungkin karena emang tidak didesain untuk apa ya, wisata yang rame. Kayak di Melasti kan ada kecak ya. Oke, bukan jalan ya, kayak malah masuk ke villa. Oh, bisa. Kira sini guys. Parkir 5.000. Oke, kita parkir dulu deh. Oke, kita kayaknya sekarang agendanya mengarah kembali ke penginapan teman-teman di ANB Homestay. Karena nggak kuat, panas banget. Air juga udah habis, paling di tengah jalan kita nyari makan sama kalau bisa sih saya mau ganti oli teman-teman, udah mau 3.000 km ya, udah 2.500 lah. Jadi biar enak aja pas pulang nanti. Oke teman-teman, sekarang udah sore dan kita rencananya mau nonton sunset di salah satu pantai ya. Sebenarnya saya punya dua opsi. Yang pertama itu pantai Dreamland sama yang kedua Karangboma yang di atas tebing gitu. Nah, cuman nanti kita lihat dulu, prioritasnya sih ke yang Dreamland dulu ya, soalnya kelihatannya lebih enak aja buat naik motor. Oke, kita mau jalan dulu. Oke, sekarang udah jam 4.18, hampir setengah 5 sore teman-teman. Kita mau on the way dulu ke Pantai Dreamland. Kalau spotnya masih ada dan enak, ya kita better stay di situ sampai sunset. Tapi kalau emang spotnya udah nggak ada, soalnya di Google Maps tulisannya closed ya, ditutup atau tutup tulisannya. Jadi takutnya nyampe sono ternyata udah nggak ada spotnya ya kan. Cuman kalau enak kita stay sana, kalau udah nggak ada atau tutup kita
baru ke arah Karangboma, lebih selatan lagi teman-teman. Nah, perjalanannya sih nggak jauh ya dari sini. Ini kita posisi di Nusa Dua, dekat jalan tol di sebelah kiri. Kita ambil arah kanan ke arah Jimbaran. Oke. Oke, kita gaskan dulu teman-teman. Mengejar sunset, semoga sunsetnya kelihatan ya. Soalnya di sini cerah, cuman kan barat sana ya. Agak berawan sih saya lihat. Oke teman-teman, sekarang kita kayaknya udah di daerah Ungasan dan masih mengarah ke Uluwatu ya. Di sana tampaknya berawan teman-teman. Ada apa namanya? Kelihatannya kayak mendung. Tapi semoga di daerah pantainya sih cerah ya. Di belakang wah udah berawan juga nih. Kayaknya ada kemungkinan hujan sih teman-teman. Sekarang hari Rabu, tanggal 1 April teman-teman. Kondisi jalanan terbilang kosong ya ini ya, untuk ukuran tempat wisata seperti Pulau Bali. Ini benar-benar saya belum merasakan kemacetan kecuali lampu merah. Oke, di sini kita ambil kanan teman-teman ke arah Dreamland. Apa ini tulisannya? Pegatu Indah Resort. Oh, ini kita masuk perumahan atau kawasan resort kayaknya ya. Oh, area punyanya siapa ini ya? Luas banget. Kalau di Bogor mungkin mirip itu ya, Sumarekon ya. Oh, ini apa nih? Ruko kayaknya ini ya kan. Plaza. Oke. Di tengah kita ada, aduh silau banget ya. Ada tugu atau mungkin patung yang saya tidak tahu apa namanya. Cuman pedestriannya udah tertutup sama rumput ya, apa ini udah lama banget ya. Tapi jalanannya sih wah halus banget ini. Lautnya udah kelihatan nih. Apakah cuacanya cerah teman-teman? Kelihatannya sih nggak terlalu cerah ya, jadi kurang tahu nih bakal dapet sunsetnya apa enggak. Masih bentar lagi sampai karena kita emang udah di pinggir pantai, cuman masuknya yang mana saya kurang tahu nih. Kalau menurut peta sih di depan belok kiri ya. Motor parkir downstairs. Oh, oke. Kayaknya lurus nih teman-teman. Udah nggak bisa kayaknya ya lewat situ ya. Coba deh kita cek bentar ya. Oh, lagi ada pembangunan. Kayak di sini dulu ya. Oh iya. Lagi ada ini nih, kayak pembangunan villa lagi teman-teman. Oke, karena pantai Dreamlandnya tadi bukitnya ditutup ya ternyata teman-teman. Karena lagi ada pembangunan villa mungkin ya. Intinya lagi ada pengerjaan konstruksi. Jadi kita pindah spot aja. Mumpung masih setengah 6 sekarang. Kita mengarah ke Nyang Beach ya, pantai Nyang. Harusnya kurang dari 15 menit kita udah bisa sampai di sana teman-teman. Oke, ini kita mau lanjutkan perjalanan dulu. Semoga sunsetnya dapat ya. Kita lewat Bali bagian dalam ini. Kanan kirinya dari tadi pohon ya. Sama ada banyak penginapan, resort, villa. Nggak lewat jalan utamanya. Oke, harusnya di sini kita ambil kanan.
Nggak tahu nih bener apa nggak ya. Kata Google Maps sih lewat sini. uh Banyak yang lari loh dari tadi. Mereka mau gitu ya, mau lari terus endingnya di pantai sambil sunsetan ya. Oke, ini kayaknya masih lurus teman-teman. Ini juga lagi ada pembangunan sini nih, baru satu tuh yang jadi. Oke, itu ada petunjuknya. Pantai ambil kanan ya. Kayak mobil, kayaknya parkiran mobil diturunin di sini nih. Kita mau melanjut ke dalam. Oke. Oh iya, mobil nggak boleh masuk teman-teman, motor doang yang boleh. Apakah berawan? Enggak ya, harusnya nggak berawan ya. Kayak gini kurang lebih jalanannya, turunan. Untungnya sih udah dicor ya, walaupun cornya juga udah mulai rusak, tapi setidaknya nggak off-road lah. Bagus ya, box. Udah rame tuh di bawah tuh. Tapi banyak juga yang udah mulai balik naik ke atas. Oh, curam juga guys. Oke, bismillah. Oh iya, ini curam banget asli. Ada yang baru datang tapi banyak juga yang udah pada cabut ya, udah pada pergi. Nggak nunggu sunset. Mataharinya. Kalau ada kursi di pantai kita di situ aja lah ya, kita bersantai dulu. Waduh. Oh iya nih sampai dikasih jaring ya. Mungkin pernah ada yang nabrak, ngelos gitu. Oke. Saya penasaran sih sama pantai Nyang-Nyang ini sebenarnya. Oke, kita parkir motor dulu teman-teman. Ini enak nih. Nggak boleh. Iya, tangga teman-teman. Tidak bisa parkir di situ. Oh, ini ada nih. Samping motor yang sama ya. Oke, selamat datang di Pantai Nyang-Nyang. Oke teman-teman, sekarang udah jam 6:30 malam ya. Posisi kita di Uluwatu, belakang Pura Uluwatu. Kita tadi habis masuk sebentar ya. Awalnya sih rencananya emang mau lihat sunset, tapi ternyata tidak ada sunsetnya teman-teman, tertutup awan ya. Walaupun langitnya bagus tuh di belakang. Cuman emang nggak kelihatan aja sunsetnya. Tadi sebenarnya kita udah nyampe di Nyang-Nyang Beach, di pantai Nyang-Nyang. Itu nggak jauh sih. Nanti di depan belok kanan dia. Cuman again di sana masih terlalu panas dan awalnya saya mikirnya nggak kelihatan sunsetnya, soalnya dia kan kehalangan batu karang gitu ya. Jadilah saya bergerak ke arah yang lebih barat, ke Uluwatu tadi. Ternyata tidak ada juga. Cuman di sana ada tari kecak sih, cuman karena saya udah pernah lihat ya, jadi kayak ya saya tidak berpikir untuk nonton lagi teman-teman. Saya udah lapar juga, jadi kita rencananya sekarang
mau ke arah Nusa Dua, ke dekat penginapan aja, nyari makan di sana ya kan. Dan ya setelah itu kita sudahi hari ini. Saya rasa udah cukup banyak ya kita bepergian. Udah cukup banyak kita bepergian dari pagi ya, kalau kita rekap kita udah ke Pantai Pandawa, Pantai Timbis ya kan. Udah sempat ngedrone juga di sana. Terus kita udah sempat ke Pantai Melasti, ke titik paling selatan Pulau Bali ya kan. Dan ya di depan awannya tebal sekali, semoga tidak hujan ya teman-teman. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa saya mengarah ke Nusa Dua, ke penginapan. Karena kelihatannya ada kemungkinan bakal hujan. Juga besok saya belum tahu mau kemana teman-teman. Jadi besok tuh saya check out dari penginapan. Rencananya sih rencana awalnya saya pengen mampir ke Nusa Penida, nyebrang 1 malam lah di situ. Cuman ngelihat kondisi cuaca itu lagi, kalau kita lihat perkiraan cuaca di aplikasi weather gitu, itu lagi full hujan seminggu ke depan teman-teman. Jadi kayak bakal gak enak banget ya nyampe sana, ternyata kita nggak dapat view terbaiknya gitu. Jadi mungkin Nusa Penida saya simpan buat kesempatan di lain waktu teman-teman. Jadi kalau kembali lagi kita udah punya satu tujuan utama, yaitu ke Nusa Penida ya, sama ya sekitarnya mungkin Nusa Lembongan dan kawan-kawan. Soalnya kan di solo touring kali ini tujuan utama kita sebenarnya ke Lombok ya. Lombok, baru pulangnya ke Bali santai-santai sebelum kembali ke Jawa sebagai warga biasa teman-teman. Asik. Oke. Nah, jadi besok karena Nusa Penida udah saya coret dari rencana saya, paling kandidatnya ya Ubud, atau ya intinya Bali bagian utara lah, bagian atas. Tapi kayaknya nggak bakal ke Kintamani lagi, soalnya kan baru kemarin ya kita ke Danau Batur dan sekitarnya gitu. Jadi mungkin cari yang agak ke barat gitu ya, utara barat sebutannya apa tuh, northwest. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Oke, sekarang kita lanjut dulu nyari makan teman-teman. Setelah itu saya rencananya mau istirahat aja di penginapan sebelum kita packing lagi, lanjutkan perjalanan besok. Jadi harusnya besok jadi hari terakhir kita bisa explore Bali sebelum kembali ke Jawa lusa ya harusnya. Ini kan hari Rabu. Ini hari Rabu, saya rencananya Jumat itu udah nyebrang lagi ke Banyuwangi teman-teman. Supaya setidaknya hari Senin udah di Tangerang Selatan lah, atau paling mentok Selasa. Soalnya waktu kita emang nggak se-fleksibel itu ya. Nah ini kita ambil kiri kali ya, kalau ke arah jalan utamanya. Oke, kita lanjut dulu. Ini nih titik kemacetan banget nih, lampu merahnya ya. Perempatan apa perlimaan gitu tadi. Nah ini Jaya Fried Chicken nih, saya belum sempat nyobain. Kalau Bali Jaya ya teman-teman ya, yang di Bali ya JFC itu ya. Soalnya baru lihat juga sih Jaya Fried Chicken. Kayaknya selama touring di Jawa belum nemu gitu. Di kiri kita ada Nirmala Supermarket. Oke, berhubung baterai audio saya lemah, mungkin kita closing di sini aja teman-teman. Jadi karena saya emang udah nggak kemana-mana lagi, sekarang udah jalan ke penginapan aja. Oke, kita tutup untuk seri hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton ya. Jangan lupa tetap support, like, subscribe, komen ya kan. Yang penting rame. Tenang aja, pasti saya balas-balasin. Kalian mau nanya, kalian mau ngasih komentar, ngasih kritik, ngasih saran ya kan. Mungkin next time-nya kemana lagi gitu, kali bisa saya pertimbangin teman-teman. Ini kita kanan aja deh, nggak jadi saya lo sana, macet banget. Ya, kayak yang paling saya ingat dari komen kalian adalah saat ngasih tahu untuk ngerekomendasiin untuk ngunjungin
Pantai Karangbokor kalau nggak salah namanya, di Sawarna. Itu bagus banget, mantap teman-teman. Kayaknya kalau ke Sawarna ya saya ke Tanjung Layar sih paling ya. Tapi berkat komentar kalian saya jadi tahu, oh ada loh tempat kayak gini gitu. Ya intinya ini harusnya closing ya, cuman panjang banget, sorry banget nih. Intinya makasih banyak teman-teman untuk supportnya, untuk waktu kalian yang kalian gunakan untuk nonton. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga ya sekali bisa menjadi teman kalian ketika kalian lagi gabut ya kan. Atau mungkin lebih bagus lagi bisa memberikan informasi buat kalian teman-teman. Oke, ini juga saya ngelakuin ini sembari sampingan aja sebagai hobi ya kan. Kayak ini jadi alasan, memperkuat alasan saya untuk bepergian teman-teman. Untuk melakukan solo touring gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu untuk part kali ini. Sampai jumpa besok. Bye bye.